ularnya lain ekornya Pak dengan ular biasa. Apa bedanya Pak? Ini kan gepeng, kalau ular bilang itu lancip ekornya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Di video ini saya kembali mengupdate info situasi terkini dari Pulau Dewata, Bali. Dan kali ini saya akan mengupdate situasi terkini di kawasan objek wisata Tanah Lot, Bali. Informasi awal, kawasan objek wisata Tanah Lot telah dibuka untuk wisatawan sejak beberapa hari lalu guys. Lalu seperti apa situasinya kini? Apakah wisatawan sudah ramai mengunjungi kawasan Tanah Lot ini? Dan bagaimana juga nasib para pedagang di kawasan wisata Tanah Lot pasca dibukanya ikon objek wisata Bali ini? Sebelum lanjut, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, like, dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Dari pintu masuk ini saya kemudian berbelok ke arah kanan, lalu berbelok lagi ke arah kiri untuk membeli tiket masuk di kawasan objek wisata Tanah Lot ini guys. Nah, dan ini adalah tempat pembelian tiket di kawasan objek wisata Tanah Lot, Tabanan, Bali. Ya, di sini karena saya melihat di posko tempat pembelian tiket ini tidak ada petugas, maka saya masuk. Ternyata di belakang dari tempat pembelian tiket ini terdapat petugas yang sedang duduk guys. Kemudian saya di stop, lalu diberikan tiket. Harga tiket yang saya beli di sini, harganya itu untuk dewasa adalah Rp20.000, kemudian kena biaya parkir Rp3.000. Totalnya Rp23.000 guys. Di sini petugasnya tampak menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saat saya membayar pembelian tiket ini, saya ditanya apakah sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, setelah selesai, kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju kawasan objek wisata Tanah Lot, guys. Nah, di sini saya melewati sejumlah ruko. Sebagian besar ruko yang saya lewati ini masih tutup, guys. Di sini terdapat banyak pedagang pakaian, souvenir, makanan, dan minuman. Hampir sebagian besar di tempat saya saat ini tutup, guys. Nah, setelah sampai di sini, kemudian kembali saya di-stop oleh petugas DTW Tanah Lot untuk memperlihatkan tiket yang baru saja saya beli, guys. Setelah selesai, kemudian saya kembali melanjutkan perjalanan menuju kawasan objek wisata Tanah Lot. Nah, dan ini adalah area parkir dalam kawasan objek wisata Tanah Lot. Nah, di area parkir ini sama sekali tidak terdapat kendaraan baik roda 2 dan roda 4 guys. Meski telah dibuka, namun pengunjung yang ada di kawasan objek wisata Tanah Lot ini masih sepi guys. Terlihat dari jumlah parkir di kawasan objek wisata Tanah Lot ini nyaris tidak ada guys. Nah, sementara ruko-ruko milik para pedagang yang ada di sekitar kawasan objek wisata Tanah Lot bagian dalam ini tampak sebagian besar masih tutup guys. Di sini saya sempat menyusuri atau menyisir bagian-bagian atau sudut-sudut di kawasan objek wisata Tanah Lot ini yang dipenuhi untuk melihat aktivitas para pedagang yang ada di kawasan ini, dan hasilnya saya lihat sebagian besar pedagang-pedagang yang ada di kawasan objek wisata Tanah Lot ini masih tutup.
hanya terlihat beberapa ruko, tempat makan yang masih buka guys. Seperti di kiri saya ini, toko pakaian, souvenir itu masih buka, ada restoran juga masih buka. Ada minimarket juga masih buka. Namun di sini, di titik saya berada saat ini, sangat-sangat sepi dari kunjungan wisatawan guys. Dan ini guys, saya sudah memasuki kawasan objek wisata Tanah Lot yang terletak di Kabupaten Tabanan, Badung, Bali guys. Dan ini adalah establis dari kawasan objek wisata Tanah Lot. Oke, seperti apa kawasan objek wisata Tanah Lot lebih lengkapnya, mari kita telusuri. Kawasannya benar-benar hijau guys. Nah, situasi di sini tampak masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang tampak berlibur bersama keluarga mengunjungi objek wisata ini, seperti yang kalian lihat. Nah, saya sekarang perlihatkan terlebih dahulu tebing batu kapur yang ada di depan saya ini guys. Itulah tebing batu yang ada di kawasan objek wisata Tanah Lot ini. Tuh, ombaknya tenang. Oke, sekarang saya akan mengajak kalian melihat puranya guys. Pura yang menjadi ikon objek wisata Tanah Lot ini. Di sini pengunjung yang ada di kawasan ini terlihat hanya beberapa saja guys. Seperti di depan saya itu terdapat 2 orang pengunjung bersama fotografer yang ada di kawasan objek wisata Tanah Lot guys. Dan ini adalah para pedagangnya. Nih, sampun. Saya kesini sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah guys. Nah, yang kalian lihat itu adalah pura yang menjadi daya tarik utama kawasan objek wisata Tanah Lot guys. Dari tempat saya berdiri saat ini terlihat sejumlah umat Hindu tampak baru selesai melakukan persembahyangan di pura Tanah Lot ini. Kemungkinan ada upacara atau rainan. Oke, lebih dekatnya saya akan menuju ke sana guys. Semoga masih diizinkan. Nah, itulah penampakan pura luhur objek wisata Tanah Lot guys. Dari tempat saya berada saat ini, sama seperti di atas tadi, pengunjung yang ada di kawasan pura luhur ini juga tampak bisa dihitung ada beberapa orang saja. Selain kalian bisa menikmati indahnya pemandangan di objek wisata Tanah Lot ini, kalian juga bisa melihat daya tarik lain nih guys, yaitu berupa ular suci atau holy snake seperti ini. Ini adalah tebing batu yang terdapat di kawasan objek wisata Tanah Lot. Dan ini adalah petugas atau penjaga dari ular suci atau holy snake objek wisata Tanah Lot ini. Nggak bu, sampun bu. Inilah pedagang di kawasan objek wisata Tanah Lot.
Pak mau tanya Pak, yang Taken Iya. banyak biasanya orang yang datang ke sini untuk melihat ular suci ini. Banyak. Banyak ya. Kalau belum coronanya, belum corona. Nah, ini orang tamu-tamu itu kadang-kadang apa tujuannya bisa ke kafe dia berdoa Untuk melihat ini. bukan yang melihat toh, dia itu berdoa juga. Berdoa juga. Ya, membuat tujuannya baik usaha, pekerjaan, Jadi sekolahan. ya, memohon keberkahan dan Iya. keselamatan lah Pak ya. Iya. Jadi di sini banyak terdapat ular suci Pak. Banyak Kemunculannya itu kemunculannya tidak tentu kemarinnya yang banyak keluarnya kan malam Pak. oh malam. Ya di sana tuh biasa. Oh yang dijaga itu. Sebab ini ular ini kalau sesuai dengan sejarah orang tua mengatakan bekas daripada selendang. Hah? Bekas daripada selendang. Oh. Bekas pinggang. Bukan pinggangnya orang pendeta dan Ya. Lalu itu apa Pak yang Bapak jaga, yang Bapak itu gundukan itu apa? itu di sana ada ularnya. Ah, Di sana ada ularnya. Kebetulan ada tuh 2 ekor sekarang. boleh saya lihat? Boleh. Dan Jadi guys, Bapak ini akan menunjukkan ular suci ke kalian. Nah jadi ini Bapak yang buat Pak ini. ya kalau ada bikinkan tempat, bikinkan tempat cara tempat Oh. latihan. Pak yang di, Inilah. Pegang gini Pak, nggak apa-apa. Pak saya dari sini aja ya. Ya, boleh. Ini pegang gini. Ya, ya, Pak. Ya, jadi ini guys, ini adalah ular suci yang ada di kawasan objek wisata Tanah. Jenisnya kan ular rolling Pak. Apa? Ular rolling jenisnya seperti kain ini. Jenisnya ular Rolling, rolling. rolling, rolling. Jenisnya ini adalah ular rolling guys. Ya penggigit ya, Dina. Jadi warnanya itu Rolling seperti kain gini Pak. rolling, ya seperti kain itu kata bapaknya tadi, itu adalah selendang yang terlepas ya Pak. Ia memang sengaja waktu dia bersemedi di atas sana. Jangan negara mengganggu, selendangnya ini dilepas, dilempar ke laut. Dang yang diratu. Dijadikan ular oleh Dang yang Nerate. Sedangkan ada orang mengganggu, sudah tercapai tujuannya, ular itu dipindahkan untuk penjagaan pulau Tanah Lot Pak. Oh gitu. Makanya ular ini Cina, burung-burung sebenarnya ular rolling gini tidak ada ular Cina. Apalagi kalau dibilang ular laut. Ular laut lain warnanya agak biruan, dari ini menyala dia Ini ular panas. laut. Ini ular laut. Ini penjaga pura Tanah Oh, penjaga Lot. kawasan pura suci. Ya, sebab ini pura itu kan tempatnya di laut Pak. Jadi itu guys, itu adalah ular suci yang Bapak siapa namanya Pak? Pak Wayan Jadi Pak Wayan Roy ini adalah pawang lah bisa dikatakan di kawasan objek ini wisata penjaga Tanah. pura Tanah Ular. Lot. Maaf ya Pak, saya agak takut dengan Enggak apa-apa Pak. Ini ular ini lain ekornya Pak dengan ular biasa. Oh, gitu. Apa bedanya Pak? Ini kan gepeng, kalau ular bilang itu lancip ekornya. Awas Pak. Enggak apa-apa. Saya di sini Pegang aja Pak. Ya, saya di sini dari tahun 71 Pak. Dari tahun berapa? 71. Oke. 1971 saya di sini. Sudah jadi penjaga di sini. Ya. Pak? Saya kan dulunya bala wisata. Balawista. Ya. Jadi ular-ular ini diupacarai ya Pak? Ya, buat sajian toh. Ini sesajennya guys. Ya. Jadi ini goanya ini Bapak yang buat? Bikinan kalau ada ularnya di sini bikin ke tempat kayak untuk dia tidur gitu ya. Jadi tempat ini adalah buatan dari Bapak Roy. Di depan saya ini sengaja dibuat sebagai tempat berteduh dari ular suci ini. Ini menggunakan pasir. Pasir yang dibuat gundukan seperti ini. Namanya Apa? gumuk. Gumuk ya. Jadi ini posisinya di bawah tebing seperti ini. Ya di sini ini tak tentuan kan kok tiap hari ada di sini tak tentu. Tuh, guys. Saya Kadang-kadang lebih dekat lagi. Ekor pun tak ada gitu. Saya lebih dekat lagi. Itu keberanian nih guys. Itu Bapak Roy tampak terbiasa
memegang ular suci ini karena sudah puluhan tahun menjadi palang lah bisa dikatakan di objek wisata Tanah Lot ini guys. Jadi guys, ini adalah Danau Punio yang segera ya, pengganti sesajen kata Bapak. Kita sehat, Ya. yang umum, Sementara ya Pak. prihatin orang Ya. Bali. Makasih ya Pak. Jadi itu guys. Nah, kawasan objek wisata Pura Luhur Tanah Lot ini kembali saya jelaskan tampak sepi dari kunjungan wisatawan, masih sepi dari kunjungan wisatawan, padahal sudah dibuka sejak beberapa hari lalu guys. Dan ini adalah area pantai. Kawasan objek wisata Tanah Lot. On the dance event everywhere. Enjoy your time in Tanah Lot. Thank you. Om Oh iya guys, tampak ramai, makin siang makin ramai. Makin siang makin ramai di kawasan ini. Seperti yang kalian lihat, kebanyakan dipenuhi oleh yang datang adalah tamu domestik. Oh. Mereka tampak berfoto dengan latar belakang Tanah Lot, Pura Luhur Tanah Lot. Oke guys, demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you. Apa nih sebenarnya Pak, ada fotografer tinggi. Sebenarnya Pak, jarang dia begini Pak. Kok begitu Pak? Ya ini kan COVID Pak. Oh, karena COVID. Buka objek wisata ini sejak kapan Pak? Aduh, udah tahu saya Pak. Ya, Nggak tahu ya. ya. Dulu sehari itu dapat berapa Pak? Aduh, maksud Pak. Udah aduh Pak. Ya makasih ya Pak. Indah guys, benar-benar indah guys.